Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Kaltim, alhamdulillah segala puji bagi Allah dan selawat selalu kepada Rasulullah. Kita kembali berjumpa dalam program Sentuhan Kalbu. Dan pada kebersamaan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab, yang dimana di salah satu hadis dijelaskan bulan Rajab adalah bulannya Allah Ta'ala. Nah, bagaimana penjelasan tentang keutamaan bulan Rajab? Kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Guru Haji Ma'in bin Ahmad, pimpinan dari Mahat Tafiz Al-Firdaus Bengkuring, Kota Samarinda. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Guru? Sehat? Alhamdulillah. Nah, dengan pembahasan yang kita angkat pada kebersamaan kali ini tentang keutamaan bulan Rajab nih Guru. Apa penjelasan di awal nih? Silakan nih Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudari kami seiman seakidah, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur malah senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya berkesempatan pagi hari ini kita bisa duduk-duduk bersama, bermuajah saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama dalam acara Siraman Kolbu. Kondisi kita juga alhamdulillah dalam keadaan sihah, afiah, tidak kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-36, min ba'di a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum al-ayah. Sesungguhnya hitungan bulan dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi ada 12. Minha arba'atun hurum. Sebagian dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Jadi ada hurum ini diartikan mulia. Apa saja bulan-bulan yang mulia di bulan dari 12 bulan tersebut, ya? Salah satu mutawaliyah, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram berurutan. Kemudian tinggal satu lagi tersendiri, baina Jumadal Akhir wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan yang mulia ada 4, dalam artian 4 bulan yang mulia ini dulu dilarang untuk berperang. Jadi bulan Rajab yang kita bahas, Rajab salah satu artinya juga Syahrul Ashab, ai sobba yasubbu sobban, ya, sobba yasubbu sobban, menuangkan, dalam artian ketika bulan Rajab ini Allah menuangkan rahmatnya sebanyak-banyaknya kepada hambanya. Kemudian ada arti lain dari bulan Rajab adalah dari kata-kata tarjib. Tarjib ay ta'zim, memuliakan, mengagungkan. Bulan yang mulia, bulan yang agung. Oleh karena itu, ketika kita berada di bulan yang mulia dan bulan yang agung, kita dianjurkan untuk melakukan amal-amal yang mulia. Amal mulia diantaranya adalah as-shaum, berpuasa. Dalam bulan Rajab dianjurkan berpuasa. Terserah berapa jumlahnya. Walhasil, jangan sampai kita terpengaruh di akhir-akhir ini ada yang mengharamkan puasa bulan Rajab dengan alasan
tidak ada dalil diistilahkan bid'ah. Ini kutub yang ekstrim. Kemudian kita juga dihadapkan kutub yang ekstrim lainnya, yaitu terlalu memotivasi untuk puasa bulan Rajab, akan tetapi pakai hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Ini juga melampaui batas, kurang tepat. Mengajak beribadah tapi caranya kurang tepat. Jadi kita tengah-tengah. Bulan Rajab memang bulan yang mulia. Di situ kita dianjurkan untuk berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Rajab, pegangan kita bukan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, tapi masih ada hadis sahih yang menganjurkan puasa bulan Rajab atau bulan haram secara umum. Ya. Jadi arti haram artinya mulia. Ya. Mulia. Jadi bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang mulia. Salah satu riwayat dari Utsman ibnu Hakim, beliau bertanya kepada sahabat Sa'id ya, ibnu Jubair, bertanya tentang posisi atau perilaku Rasulullah di bulan Rajab. Akhirnya Sa'id ibnu Jubair pun menjawab, sami'tu an Abdullah ibnu Abbas yaqul, aku mendengar dari sahabat Abdullah bin Abbas, ini salah satu santri Rasulullah yang luar biasa, banyak mengambil porsi keilmuan dari Rasulullah, apalagi Abdullah bin Abbas ini mendapatkan doa khusus dari Rasulullah, sempat dipegang dada beliau, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah bin Abbas ini ya dalam masalah agama, dan fahamkanlah ilmu tafsir. Makanya kalau ada perbedaan ahli tafsir, rata-rata ujung-ujungnya yang menjadi pertimbangan adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas. Jadi beliau luar biasa. Dalam hal ini, wa huwa yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab hatta nakul la yuftir. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas memberikan keterangan kepada sahabat Sa'id ibnu Jubair dulu. Berarti karena ini dulu sudah lampau, sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW puasa di bulan Rajab, ya hari-hari di bulan Rajab, hatta nakul la yuftir, sampai saya beranggapan Rasulullah tidak pernah berbuka sama sekali. Jadi sebulan penuh puasa. Nah ini suatu ketika. Kemudian di saat yang lain, di bulan Rajab, di tahun yang lain, ini diterangkan juga oleh Abdullah bin Abbas, ya, wa yuftir hatta nakul la yasum. Suatu ketika Rasulullah juga ketika bulan Rajab, beliau berbuka terus, seakan-akan beliau tidak pernah puasa di situ. Jadi di sini di bulan Rajab Rasulullah pernah berpuasa hampir 1 bulan penuh, ya. Tapi yang jelas ada hari yang tertinggal, ya. Jadi suatu saat Rasulullah juga tidak pernah puasa sampai beliau tidak kelihatan berpuasa. Jadi tinggal kita, Rasulullah pernah berpuasa, Rasulullah juga pernah berbuka. Jadi tidak puasa sebulan penuh. Jadi ini sudah sangat kuat bagi kita yang bersemangat dalam melakukan ibadah puasa di bulan Rajab. Jadi ini yang kita pegang, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tanpa menghiraukan hadis motivasi yang pakai hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi tetap ada pegangan bagi yang berpuasa bulan Rajab dengan pegangan hadis sahih. Bahkan ada salah satu sahabat yang bernama Abu Mujibah Al-Bahili. Beliau datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ata'arifuni, apakah engkau mengenalku? Rasulullah pangling, ya. Akhirnya untuk meyakinkan beliau bertanya, man ant, siapa kamu? Ana Abu Mujibah Al-Bahili.
yang dulu pernah bertemu Anda. Rasulullah ingat-ingat. Loh, aku ingat. Tapi kenapa postur tubuhmu kok jadi kutilang? Apa kutilang? Kurus, tinggi, tinggal tulang. Memprihatinkan. Nah, ini ya. Kenapa? Karena waktu aku ya bertemu denganmu waktu itu, kamu ini subur, makmur, ya, kelihatan tampan, cerah. Ya, sekarang kok kurus, kering, kurang gizi, ini ya, memprihatinkan kondisimu. Ya, ternyata apa jawaban beliau? Begini, Rasulullah, saya ini suka berpuasa. Jadi berpuasa tiap hari. Nah, makanya Rasulullah di sini ya bersabda kepada beliau, ini diriwayatkan Imam Tabrani, sum ya watruk, sum watruk, sum watruk. Puasa dan tinggalkan, puasa dan tinggalkan, puasa dan tinggalkan. Apa maksud isyarah beliau? Di sini beliau melarang Abu Mujibah untuk puasa terus-terusan supaya tidak menyiksa dirinya sampai badannya kurus. Jadi beliau menganjurkan ya, dari ucapan beliau yang beliau ulang 3 kali ini, sebagian pensyarah hadis ya, kalau Al-Quran ahli tafsir ya, kalau hadis pensyarah hadis berpendapat Rasulullah menyuruh Abu Mujibah Al-Bahili supaya puasa ya. Astagfirullah, ada hadis yang kurang ya. Sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Puasalah di bulan haram dan sebagian tinggalkan. Jadi yang kita bahas haram, makanya ya, kata-kata haram tadi ketinggalan ya. Jadi puasalah di bulan haram kemudian tinggalkan. Puasa di bulan haram kemudian tinggalkan. Maksud beliau ketika di bulan haram ini ya, bulan yang mulia, silakan puasa 3 hari dan berbuka 3 hari. Sebagian ahli tafsir, ahli hadis berpendapat demikian. Ada juga yang puasa 2 hari, berbuka 2 hari, atau puasa 1 hari, buka 1 hari. Puasa 1 hari, buka 1 hari, sebagaimana puasanya Nabi Dawud. Dan puasanya Nabi Dawud ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Khairu sawmi sawmu akhi Dawud, innahu yasumu yauman wa yuftir yauman. Paling baik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku Nabi Dawud. Beliau berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari, berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari, seterusnya. Ini kalau berpuasa. Nah, jadi walhasil bulan Rajab dianjurkan berbagai macam ibadah. Semua ibadah yang boleh dilakukan di luar bulan Rajab juga boleh dilakukan di dalam bulan Rajab. Di antaranya berpuasa. Ini yang paling utama, karena ini adalah salah satu ibadah yang untuk Allah ya. Kul ya, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa ini hanya untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini keistimewaan puasa. Jadi walhasil kita dianjurkan puasa baik di luar bulan haram, lebih-lebih di bulan haram, bulan yang mulia. Jadi kalau pakai dalil yang umum, ini riwayat Imam Tabrani, qala Rasulullah SAW, man shoma yauman ibtigha'a wajhillah ba'ada wajhahu anin nari sab'ina kharifan, rawahu Tabrani. Barang siapa yang berpuasa 1 hari umum ya, kapan saja ya, kecuali hari-hari yang diharamkan ya. Jadi barang siapa yang berpuasa 1 hari saja karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya ya, tidak hanya wajahnya tapi semua postur tubuhnya, semua fisiknya dijauhkan dari neraka. Sab'ina kharifan, 70 kharif 70 tahun jarak perjalanan. Walhasil ini sebuah kinayah bahwa orang yang puasa 1 hari saja akan dijauhkan dari neraka, dan di akhirat tempatnya hanya 2, surga sama neraka. Kalau jauh dari neraka, sudah pasti akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita ketahui bahwa hari yang dilarang untuk berpuasa dalam hukum syara', hukum fikih
yang mengatur masalah ini sampai masuk kategori larangan haram. Ini hanya ada 5 hari saja. Pertama, hari raya Idul Fitri, 1 Syawal. Ya. Jadi 2 Syawal sudah dianjurkan puasa, bahkan disunahkan. Ya, jadi haramnya cuma 1 Syawal. Yang kedua yaitu 10 Dzulhijjah ketika Idul Adha. Kemudian ditambah lagi 11, 12, 13 hari tasyrik. Jadi 5 hari ini adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Sedangkan ada beberapa hari yang dilarang yang lain, itu masih dalam pembahasan ulama. Seperti sekarang ini kebetulan bulan Rajab, tidak lama lagi kita masuki bulan Sya'ban. Nah, ini biasanya kalau pertengahan Sya'ban yang diistilahkan nisfu Sya'ban, ada yang berpuasa nisfu Sya'ban, ada yang mengharamkan kalau mengkhususkan puasa. Kita ambil dalil khusus tadi. Jadi puasa 1 hari hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketepatan nisfu Sya'ban, ketepatan hari-hari yang lain ini sudah diperbolehkan. Ya. Jadi larangan Rasulullah SAW, idan tasafa Sya'ban fala tasumu, apabila bulan Sya'ban sudah sampai separuh jangan berpuasa. Larangan ini harus diteliti. Ini bukan haram puasa, tapi jatuh hukum makruh. Tujuannya apa? Supaya istirahat tidak puasa ketika mendekati bulan suci Ramadan. Ya ibarat kita mau lomba lari kan, harus pasang kuda-kuda dulu. Ya, jadi habis latihan, pemanasan, istirahat dulu, baru perlombaan. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu hukum makruh. Tapi makruh bagi siapa? Bagi yang tidak punya kebiasaan puasa. Sedangkan yang punya kebiasaan puasa Senin atau Kamis, ketika sudah memasuki separuh Sya'ban, tetap diperbolehkan. Ya, jadi yang punya kebiasaan boleh, terutama yang punya hutang, mengqodoi puasa. Bulan Ramadan kemarin masih punya hutang, ternyata bulan Sya'ban sudah membayar hutang, ternyata hutangnya banyak, hutangnya 20 sampai 15, masih kurang 5 hari nih. Dilanjutkan boleh. Ini larangan makruh. Kemudian makruh yang lain juga yaumus syak, hari ragu-ragu, akhir dari bulan Sya'ban. Ini sudah masuk 1 Ramadan atau belum? Ini istilahnya dimakruhkan juga, tapi tetap tidak berlaku bagi yang punya kebiasaan. Terutama yang puasa tahunan. Ini juga perlu kita pahamkan. Ya, ada sabda Rasulullah SAW, la soma liman somal abad. Ya, tidak sah puasanya orang yang berpuasa setahun penuh. Larangan puasa 1 tahun penuh. Mohon maaf, ini perlu kita pahamkan. Dilarangnya karena apa? Karena ada 5 hari yang diharamkan tadi. Dalam artian kalau 5 hari yang diharamkan dia tidak puasa, tidak dia terjang. Ya, selain 5 hari ini dia puasa setiap harinya diperbolehkan. Dan ini banyak diamalkan di anak-anak pesantren biasanya. Jadi ada yang kurang paham langsung memvonis. Ketika tanya santri, ditawari, oh mohon maaf saya puasa. Puasa apa? Lain hari Kamis ini hari Rabu. Saya puasa tahunan. Langsung menyalahkan, tidak sah puasa 1 tahun. Ini karena belum paham. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyalahkan karena ketidakfahaman kita. Ini ya. Nanti kita sambung lagi, Guru. Pemirsa, tetap bersama kami dalam program Sentuhan Kalbu. Pemirsa TVR Kaltim, Anda masih bersama kami dalam Sentuhan Kalbu bersama Guru Ajmain dengan pembahasan tentang keutamaan bulan Rajab. Tadi sudah dijelaskan beliau tentang bulan Rajab dan kita dianjurkan untuk berpuasa. Nah, Guru, apakah ada hitungan berapa dianjurkan berpuasa? Saya pernah membaca tentang
kalau kita berpuasa di bulan Rajab misalnya 7 itu bisa menutup pintu neraka, dan di puasa berikutnya itu bisa membuka pintu surga. Nah, bagaimana penjelasannya itu? Seperti yang kita terangkan di awal tadi, yang motivasi puasa hari pertama bisa demikian, hari kedua demikian, 7 hari dapat keistimewaan tertentu, itu kebanyakan hadisnya maudhu. Nah, ini mungkin salah satu alasan orang bikin hadis maudhu ini karena banyaknya orang yang tidak puasa di bulan Rajab. Jadi menyayangkan, wah di hari yang mulia, di bulan yang mulia, harusnya melakukan amalan yang mulia, diantaranya adalah puasa, tapi kok banyak orang yang meninggalkan ya ibadah yang mulia ini. Makanya ada yang membuat hadis maudhu atau hadis palsu tadi. Makanya ini termasuk kutub yang ekstrim yang termasuk perlu kita hindari dulu. Yeah. Ya, berarti tidak ada ajaran untuk berapa hari berpuasa di bulan Rajab, ya. Nah, bagaimana penjelasan dari Rasulullah sendiri atau hadis tentang Rasulullah tentang keistimewaan atau keutamaan bulan Rajab nih, Guru? Kalau keistimewaan bulan Rajab, ya sebenarnya tadi ya berasal dari awalnya tasubur rahmat, yaitu ketika bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan rahmatnya sebanyak-banyaknya, ya. Ini sebagian ulama mentafsiri siapa yang mendapatkan rahmat tersebut. Sebagian ada yang berpendapat ya saking luasnya rahmat Allah, ya, sampai kita semua mendapatkan rahmat, dalam artian tidak hanya yang beriman, yang ingkar pun dapat, tidak hanya yang taat, yang maksiat pun dapat. Sebagian ulama pendapat demikian. Tapi ada sebagian ulama yang lain punya pendapat berbeda. Siapa yang berhak mendapatkan rahmat tersebut? Nah, ternyata ada lanjutannya, tasubur rahmat littaibina, bagi orang-orang yang bertaubat. Makanya ini ada salah satu nama bulan Rajab yang belum kita sampaikan, ya. Sabda Rasulullah SAW, Rajabun syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Ya, Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, kata Rasulullah. Ya, makanya ketika bulan Sya'ban dianjurkan bersolawat, jadi seakan-akan jatahnya Rasulullah. Ya, wa Ramadan syahru ummati, di situ diperbanyak membaca Al-Quran. Rajab syahrullah, bulannya Allah. Maksudnya apa? Dinisbatkan kepada Allah. Maksudnya adalah hamba-hamba Allah dianjurkan kembali kepada Allah. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Dengan cara bertaubat, ya. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah siapa kalian, ya, ilallahi, kepada Allah, ya, taubatan, dengan taubat, nasuhan, yang sebenar-benarnya, yang semurni-murninya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana taubat seseorang masuk kategori taubat yang sebenar-benarnya, yang semurni-murninya. Nah, ini tentunya kita, karena ayat Al-Quran, kita mengambil pendapat dari ahli tafsir. Jadi jumhur ahlil mufassirin, ya, gembong-gembong ulama ahli tafsir berpendapat bahwa orang taubatnya bisa dikatakan taubatan nasuha apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, ya, an-nadam ala ma hadas, menyesali perbuatan, ya, tanda kutip, perbuatan dosa atau maksiat yang pernah dilakukan. Ini berhubungan dengan masa lampau, jadi kita menyesalinya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-iqla' anid dzambi, kita sudah putus hubungan dengan dosa atau maksiat tersebut. Jadi sekarang kita sudah tidak melakukan. Pokoknya
kita putus hubungan, tidak pakai susah move on. Ini ya. Jadi pokoknya putus sama sekali. Ini syarat yang kedua. Al-iqla'ani dzambi. Yang ketiga adalah al-azm ala adamil audati ilaih. Bertekad kuat, bercita-cita yang tinggi untuk tidak mengulangi perbuatan dosa atau maksiat yang mana kita pernah terjerumus di dalamnya. Jadi kalau tiga syarat ini sudah terpenuhi, maka menurut jumhur ahli tafsir, gembong-gembong ulama ahli tafsir, taubatnya sudah memenuhi syarat taubatan nasuha. Ini apabila dosa seorang hamba berhubungan dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila dosanya berhubungan dengan sesama manusia, maka ulama ahli tafsir menambahkan syartun rabi'un, ada syarat yang keempat, raddul madzalim li ashabiha. Kalau dosanya berhubungan dengan manusia, tetap tiga syarat tadi, ya, tidak menyesali perbuatan dolim yang dilakukan pada saudaranya, sekarang sudah tidak mendolimi saudaranya, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dolim kepada saudaranya. Nah, yang keempat, mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Maksudnya apa? Ya misalkan kita kemarin sempat nampar, ya, satu kali, ya, kita datang minta ditampar. Nah, kita kembalikan. Intinya urusan kita dengan sama manusia kita bereskan ketika kita masih hidup di dunia. Kalau sempat ngambil uangnya, ya kita kembalikan. Nah, ya. Pokoknya kita pernah merendahkan harkat martabatnya, ya, istilahnya memfitnahnya, menghibahnya, maka bagaimana solusinya? Kita harus mengembalikan nama baiknya. Ya, otomatis kita kemarin mencemarkan nama baiknya di mana aja, ya. Kalau ibu-ibu biasanya gampang, ya, di tempat belanja, ya. Ya, jadi di tempat belanja biasanya mencemarkan nama ibu yang tidak disukai. Nah, di situ kita kembali memperbaiki nama beliau, kemudian nanti minta maaf. Nah, ini. Jadi urusan dengan sama manusia ini jauh lebih susah, jauh lebih ribet, dan ini yang paling penting. Kenapa? Karena ini yang bisa membuat kita bangkrut di akhirat. Jadi bangkrut di akhirat lebih bahaya. Bangkrut di dunia, apalah arti hidup di dunia hanya sementara. Tapi hidup di akhirat yang kekal dan abadi, kalau kita bangkrut, ini bahaya. Makanya saking khawatirnya Rasulullah kepada umatnya, jangan sampai ada yang bangkrut. Beliau sempat mengajarinya ketika, ya, di hadapan para sahabat. Ya ashabi, man, ya, al-muflis fina, wahai para sahabatku, siapakah muflis? Arti muflis ini orang yang bangkrut, ya. Orang yang duitnya tinggal recehan. Mohon maaf kalau kita di Indonesia istilahnya kadang masih ada yang bisa dibilang salah kaprah, ya. Kita pegang duit ratusan ribu, warnanya habang-habang, ya, merah-merah, ya, mata yang ngantuk aja langsung sigar, ya, segar melihat mata duit merah. Ini sok kayak orang Arab. Ada fulus ratusan, ya, lembaran ratusan ribu atau lembaran 50-an ribu. Nah, itu kalau di Arab kurang tepat. Kenapa? Karena arti fulus itu adalah uang recehan. Nah, justru uang benggolan itu. Nah, makanya orang yang bangkrut disebut muflis, dari kata-kata falasa yaflusu fulusan, ya. Kenapa? Kemarin duitnya, ya, ratusan ribu, paling kecil 50-an ribu, kok sekarang jadi uang benggolan, ya, uang recehan. Nah, ini berarti dia bangkrut. Nah, makanya orang bangkrut disebut muflis. Siapakah orang yang bangkrut di kalangan kita? Para sahabat waktu itu kefahamannya orang bangkrut dalam segi duniawi. Makanya tidak salah kalau para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhama wala dinara wala mata'alah. Orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang tidak punya mata uang dinar, mata uang yang terbuat dari emas, tidak punya dirham, mata uang yang terbuat dari perak, dan tidak punya harta benda, tidak punya surat tanah dan semisalnya. Itu orang bangkrut dari kalangan kita. Rasulullah pun tersenyum, ya, dan punya kewajiban untuk menjelaskan, ya,
ya ashabi, wahai sahabatku, al-muflis fina man jaa yaumal qiyamah bis shalah waz zakah ya was sadaqah wa a'malil birri wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha fayukhad min hasanatih hatta faniyat ya thumma ukhidha min hasanatihi ya thumma turiha ilaih thumma turiha ilan nar, rawahu Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya panjang ya. Jadi wahai sahabatku, orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang nanti di hari kiamat dengan penuh pede, percaya diri. Kenapa? Karena membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala sedekah, pahala amal-amal soleh yang lain, dengan percaya diri menuju ke pintu surga. Ketika dekat dengan pintu surga, ternyata di situ ada beberapa orang ngantri. Nah, orang ngantri dilihat, loh kok sepertinya kenal semua. Diingat lagi, apakah ada urusan dengan saya? Baru diingat-ingat lagi, ternyata semua orang ngantri ini adalah orang-orang yang pernah dizolimi selama hidup di dunia. Jadi minta keadilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Protes, ya Allah, saya dulu pernah dipukul. Ya, mentang-mentang dia ini ya petinju ya. Saya mau balas, khawatir dipukul lagi ya. Bisa koit karena ya, bisa isdet, bisa mati. Ya. Itu ya. Nah, beda mati, beda ya. Ini kalau bahasa Spanyol ya, mate, nikmati ente, nikmatnya habis. Ya. Kalau mati, ini masih bagus, nikmatnya ganti. Kemarin dapat nikmat dunia, pindah ke kubur dapat nikmat kubur, berarti beruntung ya. Tapi kalau orang pendosa itu ya, misalkan jambret ya, ada ibu-ibu naik motor pakai kalung emas 1 kilo ya, sampai nunduk gini ya, dijambret, laju ternyata nyium kontainer, kontainer dicium ya, jambretnya jatuh ke depan, terlindas, jadi keripik jambret. Oh, jambretnya mati, ini tidak layak karena nikmatnya ganti, terlalu bagus. Apa yang tepat? Jambretnya bongko, mau diobong di neraka. Bongko, mau dibakar di neraka ya, karena melakukan dosa. Ini ya, nah, itu ya. Jadi kembali ke yang bangkrut tadi, jadi pernah dipukul. Nah, akhirnya apa? Wah, ya Allah, saya sudah tidak punya harta lagi. Memang di akhirat tidak berlaku mata uang, harta tidak berlaku. Yang berlaku adalah ya hasanat wassayiat, kebaikan dan keburukan, atau pahala dan dosa. Jadi bagaimana cara memutuskannya? Orang yang dipukul berhak mengambil pahala orang yang mendolimi tadi. Diambillah pahalanya, yang banyak diambil sedikit, sesuai kadar berapa dia didolimi. Allah sendiri yang tahu urusannya, ukurannya juga Allah. Nah, diambil. Terus orang, wah, ya Allah, saya dulu nama saya baik ternyata dicemarkan. Akhirnya saya dibully sama masyarakat hari-hari. Yang mentang-mentang omongannya didengarkan masyarakat, saya pendatang baru tidak didengarkan. Ya, kalau saya klarifikasi tidak ada satupun yang percaya, maka saya tahan. Tapi hari ini saya menuntut. Nah, akhirnya ngambil pahalanya lagi. Ya, diambil-ambil sampai pahala yang dibawa banyak tadi habis. Ketika pahalanya habis, dia melihat ternyata masih ada beberapa orang yang ngantri. Mereka protes kepada Allah, ya Allah, ya harta saya dulu diambil, dia belum sempat kembalikan, dia ngambil secara paksa, semena-mena, ya saya tahan, sekarang saya minta. Tapi bagaimana ini? Pahalanya sudah habis, saking banyaknya orang yang didolimi yang menuntutnya. Apa untuk saya? Nah, ditanya, kamu punya dosa? Punya. Nah, dosa mau berikan padanya. Dosa orang yang didolimi diambil, diberikan kepada orang mendolimi. Semuanya yang tersisa ngantri ini, dosanya semuanya berikan pada dia. Akhirnya yang tadinya membawa banyak pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, amal-amal soleh yang lain, sudah habis, diganti dosa semua. Makanya akhir hadisnya,
thumma turiha ilan nar. Dia tidak mungkin masuk ke surga, dia dilemparkan ke neraka. Malaikat Zabaniyah langsung menariknya dengan kasar, dilemparkan ke neraka. Wal'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala, ya. Masya Allah. Nah Guru, apakah ada doa yang bisa diamalkan di bulan Rajab nih Guru? Doa yang diamalkan di bulan Rajab, ya intinya semua doa ini, ya, kalau kita amalkan di bulan Rajab, doa yang kita panjatkan di luar bulan Rajab, kita amalkan di bulan Rajab, ini semuanya ya boleh dan dapat keutamaan khusus, ya. Sama halnya dengan puasa tadi, dalam artian kalau puasa di luar bulan haram ini, misalkan puasa Kamis, misalkan sekarang kebetulan hari Kamis misalkan, kok kita puasa langsung dapat 3 pahala, ya. Yang pertama, 3 pahala ini kalau punya utang mondok, tapi niatnya jangan 3, niatnya cuma 1, niat mengqodoi puasa, ya. Puasanya cuma 1 hari, niatnya cuma 1, mengqodoi puasa, dapat ya hutangnya lunas pertama. Yang kedua, dapat keistimewaan puasa hari Kamis. Yang ketiga, dapat keutamaan puasa Rajab, ya. Jadi dilipat gandakan. Jadi begitu juga doa di bulan Rajab, ya. Nah, kalau Rasulullah SAW ketika datang bulan Rajab menyambutnya dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ini, ya Allah, ya, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk menuju bulan Ramadan. Intinya, ya, Rajab ini sebagai penghantar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan ini berkaitan berarti nih Guru? Berkaitan. Makanya ada ulama yang berpendapat Rajab syahrul zar' wa Sya'ban zahrus saqyu wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam. Bulan Sya'ban bulan untuk menyiram. Bulan Ramadan bulan untuk panen. Makanya kita dianjurkan semangat ibadah di bulan Rajab ini, ya, salah satu alasannya adalah supaya nanti intinya kita semangat ibadah ketika bulan Ramadan. Tentunya bulan Rajab agak berat, ya, diibaratkan sebagai orang yang bercocok tanam. Orang bercocok tanam lebih berat. Kemudian nanti tinggal nyiram sudah agak ringan. Bulan Sya'ban sudah agak ringan. Kemudian ketika bulan Ramadan panen lebih ringan lagi. Di samping ringan juga berbahagia. Masya Allah, jadi bulan Rajab ini juga kita dianjurkan memperbanyak zikir, terutama yang ada hubungannya dengan tadi. Nama Rajab adalah Syahrullah, bulannya Allah. Kita kembali kepada Allah dengan cara bertaubat dan memperbanyak istighfar. Ya, baik Guru. Nanti kita sambung lagi. Pemirsa TVR Kaltim, tetap bersama kami dalam program Sentuhan Kalbu. Pemirsa TVR Kaltim masih bersama kami dalam program Sentuhan Kolbu dengan pembahasan yaitu adalah keutamaan bulan Rajab, masih bersama Al-Mukarram Guru Ajmain. Nah, kita akan masih membahasnya ya Guru, bagaimana para salafus soleh atau orang-orang terdahulu dalam menyambut bulan Rajab nih Guru, sebagai inspirasi kita untuk bergembira menyambut di bulan Rajab juga nih Guru. Bagaimana penjelasannya nih? Alhamdulillah, para ulama salafus soleh di zaman dahulu ketika masuk ke bulan Rajab, mereka memperbanyak ibadah, terutama puasa, ya, latihan nanti ketika bulan Ramadan supaya ringan. Kemudian mulai mempersiapkan untuk masuki bulan Ramadan supaya nanti di bulan Ramadan mampu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya mempersiapkan ilmu, ya, ilmu bagaimana tata cara puasa yang baik, ya, ibadah yang baik. Nah, ini
ilmu secara umum sangat luas ya. Nah, kemudian mempersiapkan diri menjaga imunitas tubuh ya, supaya nanti pada intinya ketika bulan Ramadan bukannya malah KO tapi justru semangat. Nah, ini. Kemudian juga memperbanyak nabung ya, dalam artian apa? Disimpan dengan niatan, dengan tujuan nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan bisa berlomba-lomba bersedekah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan nanti lipat gandanya luar biasa, 70 kali lipat ya. Jadi kalau melakukan satu macam ibadah fardu di bulan Ramadan ya, ini satu macam ibadah fardu ini dilipatkan 70 kali lipat. Dalam artian ya, kalau di luar bulan Ramadan ini mungkin dapat satu hasanah, satu kebaikan, ketika dilakukan di bulan suci Ramadan mendapatkan 70 kebaikan. Makanya melakukan satu kesunahan di bulan Ramadan mendapatkan pahala satu ibadah wajib. Karena dalam kaidah al-fiqhiyah al-islamiyah, al-fardu tafdulu ala nafli bisa ba'ina darajah. Ibadah ya, fardu mengungguli ibadah sunnah 70 derajat. Jadi kalau secara umum kita ibadah ya dapat 1 derajat, ibadah sunnah, kalau ibadah wajib dapat 70 derajat. Nah, kalau di bulan Ramadan ya, satu ibadah sunnah yang biasanya dapat 1 derajat ini mendapatkan pahala seperti ibadah fardu, dilipat gandakan 70. Kalau melakukan ibadah fardu ya tinggal ngalikan 70 kali ya, ila at'arfin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang banyak tak terhingga. Iya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan Guru Haji Ma'in jelaskan tentang selain berpuasa, kita juga harus meningkatkan zikir dan istighfar nih Guru ya. Nah, bisa dijelaskan juga Guru untuk memotivasi pemirsa nih Guru. Oh, iya. Alhamdulillah. Masalah istighfar ini sangat banyak manfaatnya, dan bisa dibilang jangan sampai merasa istighfar kita ini sia-sia, jangan sampai ya, karena memang keistimewaan istighfar banyak. Salah satunya ya, dulu sempat ada afdhalut tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri, tabi'in yang paling utama. Beliau mengadakan kajian seperti ini kurang lebih ya, santrinya banyak, tidak hanya santri yang tetap, tapi dari luar kota, bahkan dari luar negeri sempat datang ketika punya hajat. Suatu ketika seusai taklim, beliau membuka sesi tanya jawab. Afikum soal, apakah di antara kalian ada yang mau bertanya? Maka berdirilah seseorang ya, bertanya, ya Syekh ya, tafadhol ya, saya mau bertanya, dan mohon maaf asal saya tahu saja, saya dari negeri seberang, dalam artian dari luar negeri. Saya datang ke sini sebagai utusan negeri kami ya, kami diutus kemari untuk menanyakan solusi dari Anda, karena kami yakin Anda bisa dibilang orang yang paling alim di zaman sekarang. Anda adalah orang yang paling dekat dengan Allah, maka kami yakin solusi dari Anda pasti tepat untuk kami. Maka Syekh Hasan Al-Basri ya, seorang imam besar, memberikan kesempatan. Tafadhol, silakan ya, bertanya. Wahai Syekh, mohon maaf ya, di tempat kami sedang dilanda paceklik, kemarau panjang, yang mana ya beberapa bulan yang lalu ada yang sudah bercocok tanam, belum sempat panen ya, belum sempat panen sudah kering, istilahnya gagal panen. Dan yang punya keinginan untuk bercocok tanam tidak kunjung datang. Kenapa? Ya, tidak bakal keturutan karena air hujan belum turun, karena kemarau panjang. Jadi kami minta solusi kepada Anda wahai Syekh, ya mudah-mudahan kami mendapatkan solusi yang tepat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Nasihat beliau simple. Akthiru fil istighfar. Perbanyaklah
dalam membaca istighfar. Akhirnya penanya ini merasa lega dan ya punya ya keinginan yang kuat untuk segera pulang ke negerinya karena tidak sabar ingin menyampaikan solusi yang terbaik ini kepada negerinya supaya kemarau panjang cepat selesai. Akhirnya beliau bertanya lagi, afikum soal, apakah di antara kalian ada yang masih mau bertanya? Angkat tangan penanya kedua. Ya, ana ya Syekh, tafadhol. Ya Imam Hasan Al-Basri. Di negeri kami kasusnya beda dengan penanya pertama. Kalau di negeri kami banyak pegawai-pegawai yang dirumahkan. Ada juga yang langsung dipecat tanpa pesangon. Walhasil di negeri kami ya dilanda musibah yang sangat besar, pengangguran makin meningkat. Akhirnya dari sebab banyak pengangguran, banyak tindakan-tindakan kriminal disebabkan pengangguran tersebut, mencuri, menjamret, dan semisalnya. Jadi kami minta solusi pada Anda, mudah-mudahan Anda memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya sang Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat, aktsiru fil istighfar, perbanyaklah dalam membaca istighfar. Akhirnya duduk, bertanya lagi ya, beliau masih memberikan kesempatan, afikum soal, apakah di antara kalian ada yang masih mau bertanya? Bertanya penanya ketiga, dan bisa dibilang ini kesempatan terakhir. Penanya ketiga pun bertanya, wahai Syekh, afwan ya, mohon maaf, saya bukan utusan seperti dua penanya sebelum saya. Saya curhat ya, bertanya masalah pribadi. Oh, no problem, maafi muskilah, tidak masalah, tafadhol, silahkan. Akhirnya bertanyalah penanya yang ketiga ini ya, wahai Syekh, mohon maaf, saya sudah menikah beberapa tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, tapi sampai saat ini belum diberi amanah oleh Allah, belum diberi momongan. Saya minta solusi dari Anda wahai Syekh. Maka beliau pun dengan senyum memberikan solusi terbaik, aktsiru fil istighfar, perbanyaklah dalam membaca istighfar. 3 penanya dari negeri yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda, solusinya cuma 1, istighfar ya. Akhirnya ada santrinya yang memberanikan diri bertanya, wahai Syekh, afwan, mohon maaf, yang diberi kesempatan 3 orang, tapi dengan jawaban Anda tadi, sebagian dari kami ada yang mengganjal dalam hati. Jadi seakan-akan, mohon maaf ya, Anda sebagai guru kami, ilmu Anda sangat luas, luar biasa, tapi pada saat ini mungkin sebagian jamaah yang baru hadir ada yang suudzon, negative thinking, berburuk sangka kepada Anda. Kenapa? Seakan-akan ilmu Anda sangat terbatas. Berbagai macam masalah, Anda hanya memberikan solusi yang sangat sederhana. Suruh berbanyak istighfar. Mohon penjelasannya Syekh, supaya ya jamaah yang baru, yang belum mengenal Anda, tidak sampai ada suudzon, negative thinking, buruk sangka dalam hati mereka. Maka saya pun menerangkan, wahai murid-muridku, bukankah beberapa bulan kemarin kita mengkaji surah Nuh? Ya, buka kembali. Ya. Apa ya firman Allah dalam surah Nuh ayat ke-10? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah menceritakan kondisi Nabi Nuh ketika umatnya ya walhasil dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya mereka suruh istighfar. Aku berkata, kata Nabi Nuh, ya, firman ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, perkataan Nabi Nuh ini ya. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, Rabb kalian, ya Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Jadi mereka disuruh beristighfar. Kalau mereka beristighfar, apa yang mereka dapatkan? Dalam ayat ini ada 5 janji Allah yang akan didapatkan bagi orang yang beristighfar. Yang pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian sudah beristighfar, minta ampun pada Allah, maka Allah akan ya yursil,
mengirimkan as-samaa pada air hujan midraron. Allah akan mengirimkan air hujan yang lebat. Jadi tidak hanya gerimis rintik-rintik, apalagi jarang-jarang pulang. Ini ya. Nah, ini lebat akhirnya menjadi penyebab kesuburan daerah tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ya, ini wahai muridku ingat, Allah memberikan hujan. Kalau ada suatu negeri yang dilanda kemarau panjang, masa paceklik akan beres kalau penduduknya istighfar. Karena hujan lebat akan diturunkan oleh Allah. Penanya kedua, pertama sudah beres. Terus bagaimana dengan penanya kedua? Lanjutkan ayat selanjutnya. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin. Wa yumdid, dan Allah akan memperbanyak bi amwalin dengan harta-harta. Bentuk jamak ya, kalau satu macam harta malun, dua macam harta malani, tiga macam harta amwal. Dalam artian kalau penduduk suatu negeri yang dilanda krisis ekonomi mengamalkan istighfar, maka Allah akan memberikan harta yang banyak datang dari segala penjuru. Penanya kedua sudah terjawab. Wahai Syekh, ya, sekalian, bagaimana dengan penanya yang ketiga, curhat masalah pribadi, belum dapat keturunan? Lanjutkan ayat selanjutnya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Anaknya nanti banyak kalau orangnya rajin beristighfar, ya. Dan tiga penanya sudah beres. Tapi ada dua janji Allah yang perlu kita sebutkan lagi. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan untuk kalian surga-surga. Maksudnya apa? Kebun-kebun yang subur. Ya. Wa yaj'al lakum anhara. Ya, janji yang kelima, Allah menjadikan air sungainya mengalir. Tidak hanya ada sungai saja tapi tidak ada airnya, percuma. Airnya mengalir. Nah, ini ya. Jadi kalau penghuni suatu negeri membaca istighfar, insya Allah 5 janji Allah ini akan dia dapatkan. Tapi mohon maaf, bagaimana kalau sudah beristighfar tapi 5 janji Allah ini belum kita temukan semasa kita hidup? Mohon maaf, ya, ini kita jangan menyalahkan Allah, menyalahkan diri sendiri. Mungkin istighfar kita masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Iya, baik, luar biasa Ustaz, penjelasannya sangat jelas sekali tentang keutamaan untuk beristighfar nih Guru lah. Nah, apa kesimpulan singkat pada pertemuan kita kali ini dengan tema keutamaan di bulan Rajab nih Guru? Silakan. Saudara-saudari pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari keutamaan bulan Rajab ini adalah marilah kita melakukan amal-amal soleh yang dianjurkan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah SAW. Semua amal soleh yang boleh dilakukan di luar bulan Rajab, apalagi di bulan Rajab, ini bulan yang mulia, lebih berhak untuk kita ramaikan dengan amal-amal soleh tersebut, ya. Mulai dari berpuasa, kemudian sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian zikir. Jadi yang paling tinggi ini puasa, agak berat. Kemudian kalau puasa merasa berat, sholat malam sekalipun 2 rakaat, ya. Nah, sebenarnya kalau sholat ini ya umum, ya, sholat apapun, bahkan sholat mutlak pun juga boleh. Sholat mutlak ini sholat terlepas, tidak karena sebab. Nah, kalau kita masuk sholat 2 rakaat masuk masjid, nah, karena sebab kita masuk masjid, maka namanya tahiyatul masjid, menghormati masjid, nah, dan sebagainya. Kalau mutlak, ya, sholat 2 rakaat tanpa ikatan apapun, ini biasanya sebagai tanda syukur, ya. Mungkin karena kita diundang makan-makan yang nyaman, ya, mungkin daging bebek, nah, ikan gurami, alhamdulillah. Tiba-tiba sholat 2 rakaat, usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Yang penting sholat 2 rakaat tidak karena sebab. Pokoknya sholat 2 rakaat. Nah, ini bersyukur kepada Allah, luar biasa, ya. Besoknya kok tidak sholat habis makan, ya. Kenapa tidak sholat? Kemarin habis sholat makan iwak karing warak, ya.
Nah ini repot. Ikan yang tidak enak jadi sholat, tidak boleh juga gitu ya, karena apa ini mohon maaf ya, nikmat tidak hanya berupa makanan. Kita sehat, dipertemukan orang-orang baik, ketemu seperti sama antum ya, sama teman-teman, ini adalah dipertemukan dengan orang yang baik, ini juga termasuk nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Baik, terima kasih Guru Haji Muin atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan juga pemirsa. Pemirsa TVRI Kaltim berakhir sudah pada kebersamaan kali ini dengan tema yaitu adalah keutamaan bulan Rajab. Semoga ini bisa menambah keimanan kita, semakin kita bersemangat untuk beramal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala di bulan Rajab sebagai awal penyambutan kita di bulan Ramadan. Sampai jumpa pada program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.